Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sekarang kita akan masuk ke modul 6 yang membahas tentang analisis klaster. Tujuan dari praktikum ini yaitu kita bisa mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tertentu, dan juga kita bisa melakukan proses segmentasi responden kuesioner berdasarkan ciri-ciri dari sejumlah atribut. Untuk yang pertama, analisis klaster, pengertiannya dulu adalah teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek atau case berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Analisis klaster mengklasifikasikan objek sehingga setiap objek yang memiliki sifat yang mirip atau paling dekat kesamaannya akan mengelompok ke dalam satu klaster yang sama. Secara logika, klaster yang baik adalah klaster yang mempunyai homogenitas tinggi antar anggota dalam satu klaster, dan dia juga punya heterogenitas atau perbedaan yang tinggi antara klaster satu dengan klaster yang lainnya, yaitu between cluster. Analisis klaster ini salah satu bentuk interdependence teknik. Yang bentuk lain dari interdependence teknik adalah analisis faktor yang bakal dibahas nanti di modul selanjutnya. Tapi perbedaan mendasar antara kedua analisis multivariat ini yaitu jika analisis faktor bertujuan untuk mereduksi variabel, sedangkan analisis klaster lebih bertujuan mengelompokkan isi dari variabel. Atau secara sederhananya, di dalam SPSS yang bakal kita pakai nanti, analisis faktor adalah perlakuan terhadap kolom, sedangkan analisis klaster adalah perlakuan terhadap baris. Tujuan utama dari analisis klaster ini yaitu mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Objeknya itu bisa berupa produk, yaitu barang, jasa, bisa berupa tumbuhan kayak tumbuhan atau yang lain, bisa juga berupa orang, seperti konsumen, responden, dan yang lainnya. Objek tersebut akan diklasifikasikan ke dalam satu atau lebih klaster, sehingga objek yang berada dalam satu klaster mempunyai kemiripan satu sama lain. Nah, di sini analisis klaster itu dibagi atas dua jenis, yaitu hierarchical cluster atau K-means cluster. Hierarchical cluster itu merupakan pengelompokan atau clustering secara hierarki. Biasanya digunakan untuk jumlah sampel data yang relatif sedikit. Keuntungan dari metode ini adalah mempercepat pengolahan dan menghemat waktu karena data yang diinput tidak akan membentuk tingkatan tersendiri sehingga mempermudah dalam penafsiran. Nah, metode ini mengelompokkan dengan dua atau lebih objek yang mempunyai kesamaan yang paling dekat. Kemudian proses dilakukan ke objek lain yang mempunyai kedekatan kedua. Demikian seterusnya sehingga klaster membentuk seperti pohon atau hierarki di mana ada tingkatan yang jelas antar objek dari yang paling mirip sampai yang paling tidak mirip. Hierarki klaster terbagi menjadi dua, yaitu aglomeratif atau pemusatan dan divisif atau penyebaran. Dalam aglomeratif, setiap objek atau observasi dianggap sebagai satu klaster tersendiri. Dalam tahap selanjutnya, dua klaster yang mempunyai kemiripan digabungkan menjadi klaster baru dan seterusnya. Sebaliknya, kalau misalnya yang divisif atau penyebaran, kita beranjak dari sebuah klaster besar yang terdiri dari semua objek atau observasi. Selanjutnya, objek atau observasi yang paling tinggi tingkat ketidakmiripannya kita pisahkan. Begitu terus seterusnya. Nah, untuk selanjutnya ada non-hierarchy cluster. Non-hierarchy cluster biasa juga disebut dengan K-means cluster. Perbedaannya dengan hierarki adalah metode ini dimulai dengan menentukan jumlah cluster yang diinginkan. Jadi kita mau bikin 2 cluster, atau 3 cluster, atau 4 cluster. Nah, setelah jumlah yang diinginkan tadi sudah diketahui, baru proses clustering dilakukan. Metode ini berkaitan seperti K-means cluster. Ada beberapa tahapan dalam melakukan analisis klaster. Yang pertama dilakukan adalah menentukan variabel analisis klaster. Pemilihan variabel dalam analisis klaster baik bertujuan eksploratif atau konfirmatif harus berdasarkan pada teori dan konsep dan pertimbangan praktis.
Variabel yang dipilih pun harus bersifat rasional. Kemudian yang kedua, kita harus memilih desain analisis cluster. Analisis cluster ini kenapa kok harus dirancang desainnya? Karena dia sangat sensitif terhadap outlier. Hal ini dikarenakan observasi terkadang menyimpang dan tidak dapat mewakili populasi secara umum. Bisa juga karena cluster tidak interpretable terhadap populasi karena representasi cluster dalam sampel yang kurang terwakili. Lalu berikut adalah tahapan selanjutnya, bisa dibaca di modul. Dan tahap terakhir yaitu validasi cluster. Bisa dengan tahap validasi hasil maupun dengan profilisasi hasil dari cluster. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan praktikum analisis cluster menggunakan SPSS 20. Nah, di sini ada soal praktikum, yaitu sebuah kursus Mandarin seperti yang kemarin. Lanjutan dari hasil kuesioner yang setelah kalian sebar kemarin, kita lanjutin lagi. Di sini kita punya 10 atribut, yaitu ada atribut suka, orang tua, tertarik, sertifikat populer, lancar, beasiswa, kerja, liburan, dan percaya diri. Lalu skalanya ada 1-5, yaitu sangat tidak setuju, biasa, setuju, dan sangat setuju. Nah, dari kuesioner yang dibagikan kepada 30 responden, berikut adalah rekapan hasilnya. Dari hasil ini, langkah selanjutnya kita buka SPSS, seperti yang ada di modul kalian sendiri. Nah, setelah buka SPSS, kita lanjutkan dengan mengklik variabel view. Variabel view di sini kita masukkan variabel yang setelah kita buat tadi. Jadi mulai nama sampai gender, sampai usia kita masukkan semua. Diketik sendiri-sendiri. Seperti ini kita tulis suka dan seterusnya. Lalu untuk variabel seperti yang memiliki spasi seperti ini dia tidak bisa, makanya kita pakai underscore di sini. Nah, jangan lupa untuk tipe datanya kita ganti untuk yang nama, karena dia mengandung huruf kita ganti tipe datanya string. Lengthnya terserah, kalian isi berapa, desimalsnya otomatis 0. Lalu untuk variabel yang lain seperti suka, orang tua, tertarik, sertifikat, dan seterusnya ke bawah kita beri tipe data numerik dengan lengthnya terserah, kalian isi berapa. Di sini saya isi 0 dengan desimalnya 0. Maksudnya desimal 0 di sini adalah dia 0 angka di belakang koma, makanya dia nggak punya angka di belakang koma. Lalu di sini untuk measure kita ganti scale. Begitupun yang lain sampai di gender karena tadi isinya laki perempuan kita ganti string. Lalu ininya kita ganti nominal dan juga usianya kita ganti numerik karena dia berisikan data angka berupa angka, tapi di sini kita bisa ganti nominal. Lalu selanjutnya lanjut ke data view. Jadi cuma sebatas sampai sini aja ya, cuma sebatas sampai kuesioner kalian habis. Selanjutnya kita lanjut dengan data view. Dari data view kita bisa kopas semuanya nih. Dari hasil kuesioner kalian copy lalu dipaste di sini dan lanjutkan dengan langkah-langkahnya. Untuk yang pertama kita bisa melakukan analisis cluster dengan metode non-hierarki. Non-hierarki caranya classify, analyze, klik analyze, classify. Selanjutnya kita pilih hierarchy cluster. Nah, di hierarchy cluster ini karena sudah saya buat, makanya dia udah ada isinya semua. Pokoknya kalian ikutin langkah-langkah sesuai dengan di modul. Jadi semua variabel yang dalam bentuk scale tadi atau variabel yang kalian pertanyakan ke responden itu dimasukkan ke dalam variabel. Lalu label case-nya kita ganti nama. Lalu clusternya pilih case. Selanjutnya pada
metodenya Piri Itere. Lalu oke. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari analisis klaster yang kita lakukan. Untuk yang pertama, ini kita bisa lihat di sini ada initial cluster center. Tabel ini menunjukkan tampilan awal proses clustering sebelum dilakukan iterasi pada cluster. Nah, di sini kita lihat dia terbagi atas dua cluster, di mana cluster pertama yaitu variabel suka bernilai 5, variabel tertarik, variabel lancar, dan juga variabel liburan juga bernilai 5. Nah, pada cluster 1 juga di sini terlihat bahwa variabel sertifikat dan kerja bernilai 4, variabel orang tua, variabel populer, variabel beasiswa, dan juga variabel percaya diri bernilai 3. Sedangkan pada cluster 2 terlihat bahwa pada variabel suka, variabel tertarik, variabel populer, variabel lancar, dan variabel liburan bernilai 2, dan variabel orang tua, variabel sertifikat, variabel beasiswa, variabel kerja, percaya diri bernilai 1. Dan begitu seterusnya sampai habis. Maka dari situ kita lihat kalau misalnya dia sebelum dilakukan iterasi terbagi atas dua cluster. Selanjutnya ada iteration history. Dari iteration history ini diketahui bahwa proses iterasi dilakukan sebanyak 3 kali agar dapat menemukan cluster yang tepat. Dan dapat diketahui bahwa jarak minimum antar pusat cluster yang terjadi dari hasil iterasi sebesar 8,185. Selanjutnya ada tabel final cluster center. Final cluster center yaitu tampilan akhir proses clustering data setelah dilakukan 3 tahap iterasi. Nah, pada final cluster center ini terlihat pada cluster 1, variabel suka, variabel tertarik, variabel sertifikat, variabel kerja dan liburan bernilai 4. Variabel lancar bernilai 5. Dan variabel orang tua, populer, beasiswa, dan juga percaya diri bernilai 3. Sedangkan pada cluster 2 dengan analisis variabel yang sama seperti pada cluster 1 tadi. Selanjutnya kita lihat di sini adalah tabel ANOVA. Nah, pada tabel ANOVA ini variabel yang paling menunjukkan adanya perbedaan adalah variabel lancar. Kenapa? Karena di sini terlihat bahwa nilai F-nya paling besar yaitu sebesar 147,922 dan juga nilai sig-nya 0,000. Sebenarnya ini ada lagi, cuman dia sangat kecil angkanya, makanya munculnya hanya 3 angka di belakang koma, yaitu 0,000. Sedangkan variabel yang paling menunjukkan adanya persamaan adalah variabel orang tua. Variabel orang tua dengan nilai F-nya 0,573 dan nilai sig-nya 0,455. Kalau misalnya kita coba ingat lagi rumus ANOVA di modul 2 dulu, yaitu F sama dengan variasi antar kelompok dibagi variasi dalam kelompok. Atau bisa dirumuskan juga F sama dengan mean square between per mean square within. Atau kalau misalnya di SPSS ini terlihat kalau misalnya mean square between itu ditunjukkan oleh nilai mean square pada kolom cluster. Nah, ini mean square between, dan juga mean square within-nya ditunjukkan oleh nilai mean square pada kolom error ini. Jadi buat nyari hasil F-nya itu adalah mean square between dibagi dengan mean square within. Nah, kesimpulannya, semakin besar nilai F, maka semakin besar pula perbedaan variabel pada klaster yang terbentuk. Seperti itu. Selanjutnya kita ada number of case in each cluster. Number of case in each cluster menunjukkan bahwa cluster 1 beranggotakan 16 orang dan cluster 2 beranggotakan 14 orang dan yang valid sejumlah 30 dengan yang miss adalah 0.
sehingga total respondennya adalah 30 dan data yang hilang atau missing 0. Jadi di sini dapat disimpulkan kalau misalnya dia terclusternya itu secara lengkap. Selanjutnya kita bisa melanjutkan dengan proses analisis cluster yang hierarki. Nah, di sini kalian pilih yang K-means cluster, yang non hierarki, K-means cluster, sehingga nanti muncul output seperti ini. Kalian ikuti langkah-langkahnya sesuai dengan pegangan modul. Outputnya seperti ini. Di sini adalah cluster. Tabel yang pertama adalah Case Processing Summary, menunjukkan bahwa jumlah datanya 30. Atau seluruh responden, karena tadi berjumlah 30 respondennya, telah diproses tanpa ada data yang hilang, karena di sini miss-nya 0 dan totalnya 30 dan persennya 100. Selanjutnya di sini ada proximity matrix. Kalian bisa lihat proximity matrix. Nah, di sini penjelasannya adalah tabel proximity matrix menunjukkan matriks jarak antara variabel 1 dengan variabel lain, di mana semakin kecil jarak Euclidean, maka semakin mirip kedua variabel tersebut, sehingga akan membentuk satu cluster. Pada data ini, di mana dari 30 responden tadi, responden dengan jarak Euclidean terkecil adalah Ginanjar nomor 27 dan juga Wawan nomor 30 dengan koefisien 1,000. Jadi di sini kita bisa lihat yang paling kecil ada di sini angka 1,000, di mana dia adalah Wawan di kolom Wawan dan di baris Ginanjar nomor 27. Nah, di sini menunjukkan kalau misalnya Ginanjar dan Wawan memiliki persepsi yang sama dalam pengisian kuesioner mengenai rumah makan Bu Lilis tadi. Selanjutnya di sini ada average linkage between group. Kita pilih yang between group. Hasilnya agglomeration schedule-nya seperti ini, di mana menunjukkan hasil proses clustering dengan metode between group linkage. Setelah jarak antar variabel diukur tadi yang di atas, maka dilakukan pengelompokan secara bertingkat. Nah, bagaimana caranya pengelompokannya? Di sini kita bisa lihat stage 1. Kita mulai dari sini urutannya. Stage 1 berisikan nomor 15 dan juga nomor 30, di mana nomor 15 adalah Tris dan juga nomor 30 adalah Wawan dengan jarak 0,0000. Karena aglomerasi dimulai dari dua objek terdekat, maka jarak tersebut adalah jarak terdekat dari sekian kombinasi jarak 30 objek atau responden yang ada. Selanjutnya kita bisa lihat di kolom next stage. Terlihat di sini adalah angka 2. Hal ini menunjukkan clustering selanjutnya kita lanjutkan dengan stage nomor 2. Dari stage nomor 2, dia beranggotakan nomor 15 dan nomor 27. Kita sebutkan siapa, dengan jarak berapa, dan juga kita lihat next stage-nya 6. Nah, di sini next stage-nya 6 beranggotakan nomor 15 dan juga nomor 16. Jaraknya 3,333 dan next stage-nya 11. Nomor 11 dan begitu terus seterusnya sampai seluruh stage telah dilewati. Jadi kalau misalnya tadi kita nomor 11 nih, next stage-nya 20, terus 20 next stage-nya 29, 29 next stage-nya 0. Nah, kan habis. Itu kita mulai dari stage nomor 3. Kenapa kok stage nomor 3? Karena stage nomor 1 dan stage nomor 2, stage nomor 6, stage nomor 11 tadi sudah dilewati semua. Jadi kalian bikin analisanya seperti itu. Selanjutnya ada cluster membership. Di sini terlihat apabila ingin terdapat dua cluster,
maka yang menjadi anggotanya klaster 1 yaitu Bagus, Indra, Wahyu, Hindun. Maksudnya adalah semua variabel di sini yang mempunyai keterangan 1 di kolom 2 klaster berarti dia termasuk klaster 1. Dan jika dia mempunyai keterangan 2 di kolom 2 klaster berarti dia termasuk klaster 2. Sedangkan kalau misalnya kalian pengen menganalisis membaginya sebesar 3 klaster, maka caranya juga seperti itu. Variabel dengan keterangan angka 1 di sini menunjukkan kalau misalnya dia adalah anggota klaster 1 dan angka 2 menunjukkan kalau dia adalah anggota klaster 2 dan seterusnya sampai 3. Selanjutnya kalau misalnya kalian mau membagi 4 klaster juga seperti itu. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan yang 4 klaster. Jadi kalian analisis dia yang termasuk klaster 1, klaster 2, klaster 3 dan juga klaster 4. Selanjutnya adalah dendrogram. Dendrogram ini adalah penggambaran pembagian klaster dari yang sudah kita buat di atas namun digambarkan dalam bentuk grafik. Nah, gimana sih caranya baca dendrogram ini? Caranya baca dendrogram ini kita lihat di sini, kita baca dari sebelah sini. Jadi sebelah ujung paling kanan. Di sini kan yang paling jauh adalah ini. Nah, di sini kan terlihat. Kalau misalnya kita bisa garis pembatas di sini, itu menunjukkan kalau misalnya dia terbagi dari 2 klaster besar. Jadi sebenarnya data responden ini sebenarnya adalah satu klaster, kesatuan klaster yang besar. Namun kita mau bagi-bagi lagi. Kita mau bagi-bagi lagi menjadi beberapa klaster yang hampir mirip. Di sini ada, kalau misalnya dibagi jadi 2 klaster besar, maka dia anggotanya mulai dari Tris sampai Emil. Dan itu adalah anggota klaster 1. Dan selanjutnya anggota klaster 2 mulai dari Wahyu sampai dengan Fadilah. Dia adalah anggota klaster 2 seperti itu. Kalau misalnya mau kita bagi lagi menjadi klaster yang lebih kecil lagi, kita lihat misalnya di sini ada kita bagi jadi 3 klaster. Nah, seperti ini dari 2 klaster yang besar tadi kita bagi menjadi 2 klaster yang lebih kecil lagi, maka klaster yang kedua tadi pembagiannya mulai dari Wahyu sampai dengan Ica, dan begitu seterusnya sampai dia yang paling kecil. Nah, di sini menunjukkan 0 sampai 25 ini semakin dia tinggi angkanya, semakin dia besar angkanya, menunjukkan dia bahwa semakin mirip sifat dari 2 klaster yang berbeda tadi. Jadi semakin kecil semakin saya ralat semakin besar dia angkanya, maka dia menunjukkan semakin mirip sifat dari 2 klaster yang dibandingkan tadi. Seperti itu. Untuk selanjutnya bisa ditanyakan kepada aslet masing-masing.